Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur karena kembali hari ini Tuhan boleh menolong kita semua, mempertemukan kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita boleh bertemu dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama kita boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baik, sebelum ibadah kita dimulai, saya undang kita masing-masing untuk bersaat teduh sejenak. Kenaikan Kristus ke surga menunjukkan bahwa Dialah sungguh Allah yang telah datang dari surga untuk menebus kita semua dan kembali ke sana, ke rumahnya, untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tetapi juga kenaikannya ke surga memberi satu janji berkat yang luar biasa, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita sampai pada akhir masa. Biarlah boleh kita bersama-sama memandang kemuliaan Tuhan, Imam besar kita yang agung, Yesus Kristus, pemilik hidup kita. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kupandang kemuliaan-Mu, besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Amin. Luar biasa, tiada satu pun yang luput. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sekali lagi katakan, kupandang kemuliaan-Mu. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan
jiwaku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, kabulkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna karya-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Sungguh Tuhan, kami menaklukkan seluruh peri kehidupan kami di bawah tahta-Mu, di bawah kemuliaan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah penjamin hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hari ini seluruh puji-pujian kami ini boleh naik di hadapan hadirat-Mu, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami di rumah kami masing-masing,
Dan biarlah kami boleh memperoleh berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibadah kami, permulaan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menang. Dia tidak hanya menang atas kuasa maut, tetapi dia juga bangkit dan menang juga naik ke sorga dan membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang, karena kitalah orang-orang yang telah dimenangkan dan dimerdekakan oleh kuasa penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari bertepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, iblis sudah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bersama panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah menaikkannya. Kita lebih dari pemenang. Tunggu sebentar. Walaupun kita di rumah, karena lagu ini sungguh lagu yang luar biasa dan kita adalah pemenang, mari kita berdiri, nyatakan kemenangan kita, nyatakan kemenangan kita atas iblis, nyatakan kemenangan kita atas apa yang terjadi saat ini. Kitalah pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
dan kita lebih dari pemenang. Jangan duduk dulu, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Karena ini hanya singkat saja, kita akan baca seluruh perikop ini bersama-sama mulai dari ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Yesus, Engkau memegang tanganku. Nyanyikan lagu ini dengan satu iman yang teguh bahwa Dia bersama-sama dengan kita saat ini di tempat kita masing-masing. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan
Kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, pujian ini merupakan ungkapan hati kami kepadamu. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Bapa, semuanya karena Tuhan yang memegang tangan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami yang kami jalani hari lepas hari, kami tahu bahwa kami tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu memegang tangan kami. Sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Bapa, bukan karena kuat hebat kami, tetapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami mau persembahkan kepadamu Bapa pada pagi hari ini, atas kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama memuji, membesarkan akan nama-Mu. Walaupun jemaat ada di rumah masing-masing, tapi kami satu hati, kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kami boleh memperingati bersama-sama secara jemaat. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dan Engkau sudah naik ke surga ya Bapa. Kami sudah kemenangan yang Engkau sudah dapatkan, semuanya itu membawa kepada kami sukacita, keselamatan, percaya kepadamu Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadamu memiliki kehidupan yang kekal, dan kami pun akan masuk ke dalam kerajaan-Mu, surga yang kekal ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami pertaruhkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua jemaat, kecil, besar, tua, muda. Engkau terus memberkati. Iman semakin teguh di dalam Tuhan, semakin percaya Engkau satu-satunya juru selamat, sehingga kelak Engkau memanggil kami, kelak Engkau datang yang kedua kalinya, kami boleh diangkat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati semua jemaat kami dalam setiap pergumulan mereka. Engkau ada bersama mereka. Di saat lemah Engkau kuatkan, di saat susah Engkau hiburkan, di saat kekurangan Engkau beri mereka kecukupan. Biarlah berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Di saat mereka putus asa, Engkau berikan mereka pengharapan, berikan mereka kekuatan iman selalu hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan semua jemaat kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah Engkau memberkati apa yang mereka usahakan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, sekecil apapun usaha mereka. Biarlah mereka pun boleh melihat kuasa Tuhan, dan di dalamnya mereka pun dapat menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu Bapa. Semua jemaat kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hari lepas hari Bapa. Teristimewa dalam situasi sekarang ini, virus corona ya Tuhan, yang melanda di bangsa kami bahkan seluruh dunia, membuat secara manusia kekhawatiran, ketakutan ada di dalam diri orang-orang ya Tuhan, atau manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, sehingga ya Tuhan, walaupun situasi virus corona ini, tapi kami masih tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan Engkau terus akan memberkati jemaat-jemaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk jemaat kami, anak-anak dalam pendidikan. Biarlah Engkau memberkati supaya anak-anak kami Tuhan buat mereka berhasil. Bahkan seluruh anak-anak kami kecil, dari kecil ya Tuhan sampai yang besar, Engkau beri mereka hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang mengasihi orang tua, dengar-dengaran kepada orang ya Tuhan ya, kepada orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk semua jemaat kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, berikan mereka perlindungan dan penyertaan Tuhan, berikan mereka senantiasa berkat-berkat-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah uluran tangan kasih-Mu akan terus menjamah mereka, memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan semua jemaat kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati, berkat Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah
namamu Bapa. Inilah doa kami, Engkau sempurnakan semuanya, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita memperhatikan beberapa pengumuman kita. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh pengurus jemaat mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah dengan setia mengikuti ibadah mesbah doa dan juga ibadah family altar. Kiranya Tuhan boleh memberikan kita kekuatan di tengah apa yang boleh terjadi di bangsa dan negara kita saat ini. Dan kemudian secara khusus untuk sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk ibadah sekolah minggu untuk hari Minggu tanggal 24 Mei akan diadakan jam 11 secara serentak melalui aplikasi Zoom. Jadi kalau biasanya ibadah sekolah minggu bisa diakses melalui laman YouTube, tetapi untuk kali ini tidak seperti itu, tapi dengan Zoom, sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya bisa berinteraksi satu dengan lainnya dan juga bisa berinteraksi langsung dengan guru-guru sekolah minggunya. Jadi bisa lebih seru ya anak-anak sekolah minggunya. Jadi jangan lupa dan jangan terlambat ya untuk masuk di aplikasi Zoom jam 11 hari Minggu. Nanti kakak sekolah minggunya akan mengirimkan linknya untuk masuk ke aplikasi ini. Tapi sebelumnya orang tua harus mengunduh terlebih dahulu atau mendownload terlebih dahulu aplikasi Zoom tersebut. Baru kemudian bisa mengambil link yang disediakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi sekali lagi mohon untuk orang tua untuk boleh memperhatikan supaya anak-anak sekolah minggu kita mereka boleh belajar bersama-sama, berinteraksi bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggunya melalui aplikasi Zoom jam 11 ya. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan seperti biasa ibadah kita Family Altar akan diadakan hari Minggu jam 9 seperti biasa ya. Baik, kiranya demikian pengumuman kita untuk hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Jeffrey Pariuri. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Hanya janji-janji Tuhan saja yang sanggup menguatkan kita, meneguhkan kita dalam kehidupan kita. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan
Tuhan serta yakinkan. Itulah penjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersuka cita pada pagi yang indah ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami boleh memuji-muji namamu dan kami boleh membesarkan namamu. Dan apabila sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menyatu denganmu, ya Kristus. Agar kami mengerti apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk hamba yang akan menjabarkannya, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba dimampukan menjabarkan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Shalom. Apa kabar Ibu, Bapak, saudara-saudara atau jemaat, atau mereka yang melihat dan mendengar YouTube ibadah di pagi hari ini? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja, yakin dan percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan Yesus sempurna. Ibu, Bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Nanti jemaat juga bisa membaca untuk menegaskan kembali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Tidak ada salahnya saya membaca dari Lukas 24 supaya lebih jelas. Lukas 24 50 sampai dengan 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang transenden, di mana Allah yang transenden adalah Allah yang melampaui akal pikiran kita, Allah yang melampaui ruang dan waktu. Walaupun kita berbeda, jemaat di rumah, kita semua pelayan-pelayan Tuhan ada di sini, tetapi berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat sekalian. Itu yang dinamakan dengan Allah yang transenden. Jemaat, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, umat Kristiani merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memang momen ini tidak mudah menjelaskan kepada orang-orang di luar anak-anak Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas menjelaskan dan menegaskan pula, ditegaskan pula di dalam Kisah Para Rasul, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa jemaat bisa membaca kembali di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, di mana Lukas menjelaskan lebih jelas lagi di Kisah Para Rasul, karena penulisnya sama. Lukas menulis juga di Kisah Para Rasul.
di mana kenaikan ini disaksikan oleh beberapa orang dan sangat jelas dikatakan mereka. Tatkala dikatakan mereka di sini, mereka berjumlah banyak atau jamak yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi lebih dari 1 atau 2 orang bahwa kesaksian itu sah dan memang Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul khotbah di pagi hari ini atau tema khotbah di pagi hari ini adalah berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada beberapa berkat yang akan kita nikmati tatkala Tuhan Yesus naik ke surga. Ada banyak pastinya, tetapi saya akan menjabarkan ada secara singkat 3 hal yang menjadi berkat, menjadi kekuatan yang bisa kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus naik ke surga agar ada tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Jadi ada satu kepastian iman yang tidak didapat dari siapapun juga selain dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menyiapkan, hanya Tuhan Yesus bukan saja menjanjikan, tapi Dia menyediakan tempat untuk kita. Kita buka di Yohanes 14. Kita buka di Yohanes 14, nanti jemaat juga bisa membacanya. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga saya membaca untuk jemaat. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada satu kepastian kehidupan setelah kita meninggalkan dunia tempat yang fana ini. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang kekal. Seperti saya sampaikan tadi bahwa jaminan itu nyata untuk saudara dan saya. Disiapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat 3 tadi, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Amin. Amin. Itu sangat luar biasa, berkat yang akan kita nikmati anak-anak Tuhan. Jadi berkat yang pertama adalah Yesus naik ke surga agar ada tempat bagi kita semua, orang yang percaya. Itu yang pertama. Berkat yang kedua yang bisa kita nikmati adalah memiliki Yesus naik ke surga sehingga kita memiliki pengharapan yang berlimpah. Kita buka di Ibrani, tapi di Yohanesnya tolong dikasih benang merah atau biru ya, karena saya nanti akan kembali lagi kepada Yohanes 14 tadi. Sekarang kita ke Ibrani 6. Kita ke Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20, di mana saya akan membaca tentang pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 saya akan membaca bagi jemaat sekalian. Ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, semua pasti tahu sauh atau jangkar yang ada pada kapal. Di
di mana jangkar ini atau sauh ini akan dilepaskan tatkala kapal yang besar sedang ada dihantam oleh badai gelombang. Sauh sebesar kapal? Tidak. Sauh kecil, jangkar kecil, tetapi dia dapat meredakan kapal yang terombang-ambing. Jadi tatkala kapal terombang-ambing dihantam badai, sauh atau jangkar itu akan dilepaskan. Ya, dalam hal ini tidak berbeda jauh dengan kehidupan kita saat ini. Kita mempunyai pengharapan yang ditambatkan pada janji Allah di dalam karya Tuhan Yesus. Jadi saya sampaikan di berkat yang kedua tadi, pengharapan yang berlimpah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh keadaan situasi kehidupan kita yang sedang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kita berpegang pada Tuhan Yesus. Sauh kita adalah batu karang yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus, di mana kasih-Nya tidak terhingga, sanggup memegang kita dengan kuat, sanggup memegang kita dengan aman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, berpegang terus pada janji Tuhan Yesus, kita akan aman melewati badai yang sedang kita alami saat ini. Apakah hanya orang-orang di luar sana yang terkena situasi keadaan saat ini? Tidak. Anak-anak Tuhan semua juga merasakan keadaan yang seperti ini. Tapi tadi saya sampaikan bahwa berkat yang kedua, bahwa pengharapan kita yakin di dalam Tuhan Yesus, seperti sauh yang kokoh. Kita tidak akan terombang-ambing walaupun di luar sana keadaan situasi yang tidak menentu. Kita akan aman bersama Tuhan Yesus. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Wah, ini sangat luar biasa, bahwa Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kita buka di Yohanes 14. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Saya membaca untuk jemaat. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, janji firman Tuhan di dalam Yesus Kristus sangat luar biasa. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita semua. Pemeliharaannya dan penyertaannya sempurna bagi saudara dan saya. Jadi tidak ada istilah lagi takut menghadapi situasi saat ini. Dalam menjalani dan menghadapi situasi saat ini, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Pertolongan tangan Tuhan pasti dapat memberi pertolongan dalam kehidupan kita yang sulit saat ini. Saya bilang sulit saat ini. Banyak orang kena PHK. Banyak orang yang work from home, usaha-usaha dan bisnis berhenti, pendapatan yang biasanya full hanya menerima setengah. Sudah bagus menerima setengah, ada yang dirumahkan dan tidak menerima sama sekali.
Janji-janji di luar sana kan sangat luar biasa. Bantuan-bantuan dan sebagainya. Wow, keadaannya tidak menentu. Kadang-kala membuat gelisah, membuat takut. Bagaimana kehidupan untuk ke depan? Bagaimana anak-anak bersekolah dan sebagainya? Udah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tadi saya bilang, saya sampaikan, anak Tuhan terkena nggak? Anak Tuhan juga terkena dampak ini. Tetapi ada satu janji Tuhan di ayat 16 tadi, di Yohanes 14 ayat 16 tadi, bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang menyertai selama-lamanya. Dikatakan menyertai selama-lamanya, bukan saja pada wabah ini, tidak, selama-lamanya Dia akan menyertai anak-anak Tuhan. Jadi ibu bapak, saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, atau mereka yang melihat dan mendengar YouTube ibadah di pagi hari ini, jangan takut, jangan khawatir akan kehidupan ini. Tetapi kadangkala rasa khawatir, rasa ketakutan, was-was, cemas menutup mata iman percaya kita. Ada contoh cerita di Lukas juga, dua orang murid jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Tahu cerita itu? Mereka berjalan dari Yerusalem setelah kebangkitan. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka berdua memperbincangkan kejadian yang baru terjadi. Mereka jalan berdua, di tengah-tengah jalan ada satu orang pun jalan bersama mereka. Mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunaninya sunhodos, berjalan bersama. Mereka tidak tahu, mereka terus bercakap tentang kekhawatiran, tentang ketakutan mereka. Padahal mereka berjalan dengan Yesus. Kadang rasa takut kita, kadang rasa khawatir kita menutupi mata iman percaya. Waduh, bagaimana nanti ya? Bagaimana anak-anak saya bisa bersekolah? Bagaimana nanti kita bisa melanjutkan kehidupan? Bagaimana saya akan bayar listrik? Bagaimana nanti untuk bayar kontrakan? Sudah ada pikiran. Belum ke situ, sudah ke sana, pikirannya terlalu jauh. Tadi seperti yang dua orang berjalan di Emmaus, dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus jalan bersama dia. Mata iman mereka tertutup. Ingatkan ibu bapak di firman Tuhan di pagi hari ini, sunhodos dalam bahasa Yunani, berjalan bersama Yesus. Yakin dan percaya kita akan berpegang terus pada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini di Yohanes 14 ayat 18? Tolong ini menjadi firman Tuhan di pagi hari ini, ayat Tuhan di firman Tuhan di pagi yang indah ini. Yohanes 14 ayat 18, saya akan membaca untuk jemaat. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dia akan sunhodos, dia akan berjalan bersama jemaat melewati semua ini. Dan janjinya dia tidak akan meninggalkan jemaat yatim piatu. Yakin dan percaya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita yakin dan percaya, kita pasti melewatinya. Badai semua ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Tetapi ini juga menarik. Tetapi kadang-kala kita hanya menerima berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan tolong curahkan berkat-Mu. Tuhan tolong kami minta penyertaan-Mu, kami minta pemeliharaan-Mu. Tapi di sisi lain kita tidak melakukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan agar berkat-berkat itu tercurah? Kembali ke Yohanes
14. Apa yang Tuhan inginkan di ayat 15? Saya akan membaca untuk jemaat sekalian di ayat 15. Semua akan terjadi jikalau kamu mengasihi Aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ini pun harus dilakukan. Jangan hanya minta berkat, tapi ini pun harus dilakukan. Mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana mengasihi Tuhan Yesus? Tatkala kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita mengasihi sesama. Ini waktunya. Coba kita recovery kembali dengan keluarga. Selama ini kita ada di rumah kan? Kita ada di rumah bukan untuk tidur-tiduran, tidak. Tetap kita melakukan aktivitas kita beribadah, tetap. Bukan mesbah doa, secara pribadi, secara keluarga. Bukan kita tidur-tiduran, bukan kita bermalas-malasan, tidak. Bagaimana kita wujud mengasihi Tuhan Yesus? Ya kita mengasihi sesama. Bagaimana yang terkecil dulu? Jangan bicara mengasihi, tapi kita tidak mengasihi anak kita, tidak mengasihi suami kita, istri kita, orang tua kita, adik kakak kita. Kita mulai dulu. Tatkala kita mengasihi Tuhan Yesus, kita aplikasikan kasih itu kepada orang-orang yang terdekat. Sekarang waktunya melebar sedikit kepada orang yang ada di kanan kiri rumah kita. Aplikasikan kasih Yesus itu dan menjalankan perintahnya. Jelas di sini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjalankan perintahnya. Bagaimana sih Pak menjalankan perintahnya? Semua ada di sini. Semua ada di Alkitab. Dan sekarang saatnya kita renungkan kehidupan kita. Ada banyak waktu di rumah. Sekali lagi, jangan buat tidur-tiduran. Jangan buat santai-santai. Tidak, lakukan terus kegiatan kita. Intens komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Berkat pasti akan tercurah. Penyertaan pemeliharaannya akan diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang Maha Agung, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menjelaskannya lebih gamblang lagi untuk jemaat sekalian atau mereka yang mendengar, melihat YouTube ini, agar mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami semua. Ampuni apabila ada hal-hal yang kurang layak hamba lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita membacakan pengakuan iman kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Pengakuan iman 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, dan biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menjalani hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan dalam hidup kita dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Dia tidak hanya naik ke sorga dan berjanji untuk datang kembali menjemput kita sebagai saleh-salehnya, tapi Dia juga berjanji bahwa Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 266. Di badai topan dunia, Tuhan mulah pelindungmu. Silakan tepuk tangan. Di badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendali goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap. Siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Pernaunganmu tetap tenang, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan kau pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Kita akan masuk dalam akhir ibadah di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan hari lepas hari dengan penuh sukacita, dan jadikan Kristus teman sejati dalam perjuangan dan dalam perjalanan kehidupanmu. Dan arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai, akan menjaga, akan melindungi, akan menaungi jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Shalom.